Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 3 panduan navigasi indeks dalam berbahasa Arab. Panduan yang pertama ada panduan Islam Host. Di sini sudah terlihat sudah masuk ke halaman Islam Host-nya. Nah, di tampilan awal ini terdapat logo dan identitas situs. Nah, di sini terlihat logo Islam Host-nya berwarna biru. Di bawah logo tersebut ada tulisan bahasa Arab yang dimana artinya adalah portal elektronik terpercaya untuk memperkenalkan Islam dalam berbagai bahasa dunia. Nah, jadi di logo lain yang tampil di atasnya adalah jaringan mitra situs. Situs yang pertama ada ensiklopedia hadis digital dan situs yang kedua ada ensiklopedia tafsir dan terjemahan Al-Quran. Fitur yang kedua yaitu menampilkan daftar bahasa yang tersedia di situs Islam Host. Kurang lebih ada 131 bahasa. Fitur yang ketiga yaitu menyediakan kategori materi Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, sirah, dan lainnya. Selanjutnya, fitur yang keempat berisi materi pengenalan Islam bagi non-muslim atau mu'alaf. Nah, fitur yang kelima merupakan kumpulan semua konten seperti buku, artikel, audio, video, dan risalah. Fitur yang keenam berisi tentang halaman dakwah yang ditunjukkan bagi pengunjung yang ingin mengenal atau memeluk Islam. Nah, di fitur yang ketujuh terdapat tautan ke situs mitra dan proyek Islam lainnya seperti Quran Ends, Hadis Ends, dan Islamic Books. Selanjutnya bagian kolom pencarian utama. Di tengah halaman terdapat kolom bertuliskan Islam Host yang artinya cari di Islam Host yang berfungsi pengguna bisa mencari topik, buku, audio, atau artikel dengan mengetik kata kunci Arab, misalnya sholat, tauhid, Ramadan. Selanjutnya cara menggunakan Islam Host. Yang pertama, di sini ada 131 bahasa. Kita pilih sesuai bahasa yang kita inginkan, misalnya bahasa Indonesia. Lalu, ada tersedia konten beragam jenis materi. Misalnya kita pilih buku. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian buku ini misalnya kita pilih buku fikih. Nah, di sini di bagian kiri ada berbagai jenis kategori ilmiah. Dan di sini kita klik fikih. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat fikih dengan jumlah 700 fikih. Selanjutnya panduan yang kedua yaitu portal usul. Di sini terdapat tampilan dari portal usul. Bagian atasnya atau header yaitu ada logo usul dan kolom pencarian teks, fitur advance. Untuk pencarian lebih detail, pilihan bahasa tampilan Inggris atau Arabik. 2. Identitas buku. Ada judul yaitu Lisan Al-Arab, pengarangnya Ibnu Manzur, tahun 711 Hijriah. Penerbitnya yaitu Dar Sadir, Bayrut edisi ketiga 1414 Hijriah. Kategorinya literatur, leksikografi, tata bahasa, dan filologi. Ketiga ada tombol akses, pilihan edisi digital misalnya Samela. 2. Tombol e-book dan PDF untuk membaca atau mengunduh. Keempat ada isi utama, menampilkan teks Arab, karya Ibnu Manzur, dan penjelasan identitas penulis. Kelima, navigasi kanan, ada page navigator yaitu menuju halaman tertentu. Di sini ada 1 sampai 8100. Ada huruf hijriyah, navigasi berdasarkan abjad Arab. Ada muqaddimah, penerbit dan penulis di bagian atas daftar isi. Yang keenam ada ikon tampilan, pengaturan tampilan teks, dan ikon unduh di sisi kanan atas.
Langkah selanjutnya fitur pencarian di portal usul. Nah, di sini di pencarian ini misalnya kita mau mencari Fikih Waki Albani. Kita klik saja, nanti sistemnya langsung menampilkan daftar hasil yang relevan seperti judul buku, nama penulis, dan jenis hasil. Nah, selanjutnya di sini ada filter kategori. Yang pertama ada al, mencari di semua kategori. Yang kedua ada teks, mencari di isi teks buku. Dan yang ketiga ada author, mencari berdasarkan nama penulis. Dan yang keempat ada genres, mencari berdasarkan bidang atau tema. Nah, di bawah pencarian terdapat tautan see all result. Dengan mengklik see all result, kita akan mendapatkan hasil yang lebih lengkapnya. Selanjutnya ini adalah halaman kitab yang kita cari tadi, yaitu Fikih Al-Waki karya Al-Albani. Di identitas bukunya, di sini menampilkan informasi utama karya berupa judulnya Fikih Al-Waki Al-Albani, pengarangnya Nasir Al-Din Al-Albani, tahun 1420 Hijriah. Untuk tombol akses terdapat dua pilihan utama. Yang pertama ada e-book untuk membaca langsung secara daring, dan yang kedua ada PDF untuk mengunduh versi digital dalam format PDF. Di sini juga terdapat navigasi halaman atau page navigator. Di sisi kanan terdapat kolom yang berfungsi sebagai menuju halaman tertentu atau dari halaman 1 sampai halaman 29. Dan terdapat juga daftar isi samping yang menampilkan struktur isi kitab. Dan yang selanjutnya ada juga konten utama yang menampilkan teks isi kitab dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir ada ikon tampilan dan unduhan. Ikon di kanan atas halaman digunakan untuk mengatur tampilan teks atau misalnya ukuran huruf atau format, kemudian mengunduh teks atau halaman-halaman tertentu. Selanjutnya panduan Doha Directory. Di sini ada login area, fungsinya untuk masuk ke akun pengguna. Cara pakainya yaitu ketik nama pengguna dan kata sandi. Jika belum punya akun, klik pengguna baru, kata sandi, klik lupa kata sandi. Selanjutnya penjelasan menu utama bar berwarna kuning bagian statistik. Bagian bawah gambar menampilkan grafik batang berwarna kuning. Grafik ini muncul ketika pengguna menekan tombol tampilkan. Ada dua macam, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Selanjutnya menjelaskan menu utama bar berwarna kuning bagian korpus bahasa Arab. Selanjutnya menjelaskan menu utama bar berwarna kuning bagian sumber indeks. Nah, selanjutnya menu bar kuning ini juga membahas tentang indeks. Nah, di bagian terakhir ini kami mencoba mencari kata Arab, misalnya salam. Nah, muncullah seperti ini. Nah, seperti itulah cara penggunaan panduan dari Doha Dictionary.